Nah, di sini kan aku punya data kasar. Lah, kita mau menghitung yang namanya indeks kesukaran item mata pelajaran bahasa Jawa. Ini kan aku ambilnya mata pelajaran bahasa Jawa. Ah, nilai indeks kesukaran item kan disebut nilai P. Nilai kesukaran item rumusnya itu NI per N. NI itu banyaknya siswa menjawab benar dan N banyaknya siswa menjawab item. Terus pertama yang dilakukan itu menghitung totalnya terlebih dahulu. Caranya itu, caranya itu rumusnya penjumlahan dari jumlahkan poin item nomor satu, poin item nomor 2 sampai 30. Nah, caranya itu rumusnya kan penjumlahan sama dengan sum buka kurung blok dari atas ke bawah tutup kurung enter. Terus yang item nomor 2 juga sum buka kurung klik dari atas ke bawah tutup kurung enter. Terus cara cepatnya ini ditarik ya, terus ke sini. Nah, cara cepatnya. Terus menghitung nilai P-nya gimana? Itu kembali lagi ke rumusnya yaitu NI per N, banyaknya siswa yang menjawab benar dan banyaknya siswa yang menjawab item. Yaitu berarti NI banyaknya siswa yang menjawab benar itu kan dari item nomor satu totalnya 25. Itu yang disebut NI. Lah N-nya itu banyaknya siswa yang menjawab, berarti banyaknya subjek. Itu kan aku ini dapat subjek 26. Kalau kalian kan misal dapat subjek 30 ya berarti nanti 25 dibagi 30. Berarti ini aku 25 dibagi 26. Caranya itu sama rumusnya sama dengan terus klik 25 per 26 dibagi 26. Bisa enter. Terus sama dengan yang item nomor 2 berarti 16 dibagi 26. Berarti 16 diklik per 26 enter. Terus yang item nomor 3 berarti 24 per rumus bagi kan per ya. Terus diketik 26. Nah, cara cepatnya ditarik. Nah, terus untuk totalnya itu perlu diingat yaitu eh, dua angka di belakang koma. Nah, kalau kalian bingung itu bisa caranya biar ini 0,692 kan masih tiga angka di belakang koma lah. Biar dua angka berarti tinggal digeser seperti ini. Ini atau bisa dengan cara ini ngeklik di crash. Nah, pertama klik ini kan yang nomor item nomor 6 P-nya masih tiga angka di belakang koma, terus diklik di crash. Nah, itu angka. Nah, itu angka. Atau bisa yang tadi cara yang geser, geser sedikit ya, berarti harus sabar sih. Terus setelah itu, setelah udah hitung ini, kalian bikin tabel nilai P, dipindahkan nilai P-nya ke area nilai P ini, terus keterangannya bisa dilihat dari patokan kriteria. Kalau kalau 0 sampai 0,4 berarti sulit, 0,41 sampai 0,559 itu berarti ideal, kalau 0,60 sampai 1 berarti mudah. Nah, terus lanjut nilai D. Nilai D itu nilai D itu kan indeks gaya diskriminasi. Rumusnya itu ada NIT atau NT, NIR atau NR. NIT itu banyaknya menjawab item dengan benar dari kelompok tinggi dan NT itu banyaknya menjawab dari kelompok tinggi dan NIR banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah, NR banyaknya penjawab dari kelompok rendah. Nah, sebelum ke perhitungan indeks daya diskriminasi, itu kamu menghitung total dulu. Kamu pindah
kan tabel yang ini sebelumnya atau bikin tabel lagi yang intinya itu menghitung eh, item ke samping total yang di samping ini. Nah, caranya ulang. Caranya itu sama kayak hitung yang di nilai total ini ya, pakai rumus sama dengan sum gitu, tapi ini bedanya ini di samping. Berarti rumus saya sama dengan sum buka kurung di blok samping set ya, tutup kurung. Bentar. Terus lagi yang subjek nomor 2, item nomor 2, subjek nomor 2. Itu berarti bisa sum dalam kurung tutup kurung enter dalam tidak sum buka kurung di blok samping tutup kurung enter. Atau cara cepatnya bisa ditarik ke bawah ya dari nilai total perhitungan tarik set. Nah, udah. Nah, setelah itu tinggal bikin tabel pembagian kelompok nilai tinggi dan nilai yang kelompok tinggi dan kelompok rendah. Caranya kamu salin tabel ini buat nantinya bisa membuat tabel pembagian kelompok tinggi rendah. Nah, pura-puranya ini aku udah nyalin tabel ini di sini lah ya. Cara ngurutinya itu, cara ngurutinya itu kamu blok kan ini mau ngurutin dari nilai yang tertinggi ke terendah, yaitu dengan cara kamu blok area subjek 1 sampai ke nilai total bawah ya semuanya. Terus kamu ke short and filter, terus custom short. So, terus kamu setting ulang ke short filter, custom short, terus short by, terus pilih pilih kolom yang terakhir, kolom BQ, karena menandakan itu mau diurutkan dari kolom yang pertama sampai kolom yang terakhir. Ya, ini kan kolom terakhir total kan itu di kolom BQ. Terus sort on cell fill-nya udah benar. Nah, ini di order itu karena kita mau nilai yang tertinggi ke rendah, berarti nilainya ke large to small. Klik. Terus oke. Okay. Nah, ini kan udah urut totalnya dari nilai tertinggi ke rendah dan secara otomatis subjeknya juga mengikuti subjek yang tadi kan ini subjeknya nomor 1, ini berarti subjek nomor 2 yang paling tinggi. Tuh. Terus setelah udah di setelah udah diurutkan ini kamu tinggal mengelompokkan kelompok tinggi sama kelompok rendah. Nah, caranya itu dibagi dulu, dibagi menjadi 2 kelompok. Karena ini aku datanya 26 subjek, berarti dibagi 2, kan nilai tinggi sama rendahnya berarti ada 13 orang atau 13 subjek per kelompok tinggi dan kelompok rendah. Nah, kelompok tinggi ini aku ada 13 subjek, kelompok rendah juga ada 13 subjek. Nah, terus misal kok ada nilai, misal pas pembagian di sini subjeknya nilai totalnya itu ada 21 di sini sama 21 di sini. Kata ibunya itu pilih salah satu. Mau semua nih mas, misalnya 21 mau masuk ke nilai tinggi atau kelompok tinggi atau mau masuk ke kelompok rendah. Karena ini aku milih karena ini kebetulan aku pas 21 itu udah pas sampai kelompok tinggi dan 20 juga udah pas ke masuk kelompok rendah. Tuh. Nah, terus jangan lupa dikasih kolom seperti ini,
kolom untuk menghitung total total per item ini ke bawah. Dan dari itu kan rumusnya biasa ya, total kan berarti sama dengan sum dalam buka kurung di blok, terus tutup kurung enter. Terus itu. Terus yang ini juga sama, yang nilai rendah juga berarti sama dengan sum tutup kurung blok buka kurung enter. Nah, terus baru ke perhitungan indeks daya diskriminasi. Caranya itu, lihat rumus. Indeks diskriminasi kan rumusnya banyaknya menjawab item dengan benar dari kelompok tinggi, dibagi banyaknya penjawab dari kelompok tinggi, kurangi banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah, dibagi banyaknya menjawab dari kelompok rendah. Nah, rumusnya tuh ini, perhitungannya tuh ini. Jadi, D1 N NIT-nya ya. NIT-nya itu kan 13 dibagi NR-nya itu kan ada jumlah subjeknya ada 13. Berarti ini 13 dibagi 12 ya, 13 dibagi 13. Terus dikurangi NR-nya itu kan NIR-nya itu 12 kan. Terus dibagi jumlah subjek kelompok rendah kan aku ada 13. Berarti 12 dibagi 13. 12 dibagi 13. Nah, setelah itu ini dikurangi hasilnya ini. Begitu juga dengan yang D2 atau item 2. Berarti item 2 kan NIT-nya itu 7. Berarti 7 dibagi subjek, banyaknya subjek aku 13. Terus dikurangi D1 di arah kelompok rendah itu kan NIT-nya itu kan 13, berarti 19, 9, berarti 9 dibagi banyaknya subjek 13, terus dikurangi ya. Nah, ini. Terus setelah itu baru dibuat tabel kriteria, tabel D, sama kayak yang nilai P. Berarti total ini ya, total perhitungan indeks daya diskriminasi ini dipindah di sini. Terus keterangannya bisa lihat dari tabel kriteria masuknya yang mana. Nah, terus kalau kesimpulan itu cuma dipindahin ya. Berarti total dari nilai P perhitungannya itu berapa disalin ya. Ini nilai P ini disalin masukkan di sini. Terus nilai D ini totalnya berapa terus disalin di sini. Nah, untuk keterangannya itu pakai keterangan yang nilai D. Berarti ini keterangan ini disalin dimasukkan di sini. Terus kesimpulannya itu kalian tinggal hitung jumlah item yang bagus itu dapatnya ada berapa item. Contoh ini aku nih jumlah item yang bagus sekali itu ada 5 item. Bagus sekali itu cuma ada 5 item, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus jumlah item yang lumayan bagus tapi perlu diperbaiki itu kan ada lima juga. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Terus jumlah item yang belum memuaskan dan perlu diperbaiki ini cuma ada 1. Terus jumlah item yang jelek dan harus dibuang itu ada 19, ini dihitung. Terus efektivitas distraktor itu, jadi perhitungannya kamu harus cek satu-satu dari lembar jawab siswa, item nomor, kan ini
yang dibintangi itu jawabannya. Jadi jawaban ini aku nomor satu jawabannya kan yang A yang betul. Nomor dua jawabannya yang betul A juga. Terus ada nomor berapa yang beda. Nomor lima itu ada C dan lain sebagainya. Itu pokoknya yang poin-poin yang kunci jawaban itu dikasih bintang-bintang. Nah, kan ada TR sama R. Jadi kalian lihat subjek 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 mana aja yang masuk ke TR dan eh subjek-subjek mana aja yang masuk ke kelompok tinggi dan kelompok rendah. Dilihat lembar jawabnya ya per anak dari kelompok tinggi. Oh, absen nomor 21 dicek lembar jawabnya. A itu jawabnya anu ada berapa. Terus subjek nomor 2 juga dilihat anu jawabnya A atau B nomor satu. Terus seperti itulah ya. Terus sampai komponen-komponen alternatif jawaban A, B, C, D itu dihitung. Lah, kalau O itu nol ini berarti misalnya ada subjek yang di nomor satu itu kok nggak jawab kosong. Terus misalnya jadi nomor dua juga nggak jawab kosong berarti ditaruh sini. Ini karena aku ada di nomor berapa gitu lupa ada yang nggak jawab ini ditaruh sini. Terus deskripsi dari efektivitas distraktor ada kesimpulannya juga itu kamu bisa lihat di PPT-nya ibunya. Ini udah ada contohnya gimana kamu bisa menentukan eh, kesimpulan-kesimpulan dari distraktornya. Itu.